Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan syarah pada kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah pada masih di bagian bab awal. Video sebelumnya saya jelaskan tentang tulisan sahih mudha'af di sebelah kanan kitab. Untuk selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan wazan dan mauzun beserta lafal yang sesuai dengan wazannya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Sudah saya tuliskan di sini ada fa'ala, yaf'ulu dan seterusnya, nasara, yansuru dan seterusnya, madda, yamutu dan seterusnya. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan wazan dan mauzun. Tapi sebelum kita membahas apa itu wazan, apa itu mauzun, perlu saya tunjukkan terlebih dahulu. Yang wazan adalah yang fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, kemudian nasara, yansuru, nasron, dan madda, yamutu, maddan, dan bawahnya semuanya itu adalah mauzun. Jadi fa'ala, yaf'ulu, fa'lan ini adalah wazan, dan yang bawahnya ini semuanya adalah mauzun. Nah, apa itu wazan? Wazan itu adalah, kalau kita artikan wazan itu adalah timbangan. Secara bahasanya lafal itu adalah timbangan, sedangkan mauzun itu adalah yang ditimbang. Jadi maksudnya apa? Lafal fa'ala, yaf'ulu, fa'lan ini sebagai pedoman, sebagai patokan pada lafal-lafal yang mauzun. Misalkan di sini ada fa'ala, nasara, madda, maka lafal di bawahnya ini harus sesuai dengan fa'ala. Dalam arti apa? Fa'ala di sini 3 huruf, fa, ain, lam. Kemudian nasara 3 huruf, nasara, harokatnya pun juga sama. Yaf'ulu 4 huruf, ya, fa, ain, lam, ya, nun, shad, rod sama-sama 4 huruf, harokatnya juga sama. Begitu juga fa'lan, fa-nya fathah, ainnya mati, ini fathah tanwin, ini juga sama, fathah, mati, fathah tanwin, dan seterusnya ini sama. Nah, yang kita bahas di sini nanti adalah madda. Madda di sini lafalnya cuma hurufnya terdiri dari mim dan dal, dan di sini tasdid. Maka ketika ada lafal yang seperti ini, ada mauzun yang seperti ini, maka mauzun di sini pas adalah lafal yang ada asal usulnya. Maka kita harus tahu asal usulnya itu madda itu adalah apa. Madda ini berasal dari madada. Itulah kemarin saya jelaskan pada video sebelumnya, madda ini disebut sebagai mudha'af karena di situ terdapat 2 huruf yang sama, maka disebut dengan mudha'af. Madda ini berasal dari madada. Jadi madda ini asalnya adalah madada. Jadi kalau sudah ini berarti sama dengan fa'ala. Selanjutnya yamudu. Yamudu ini kalau kita samakan fathah, mati, dhammah, dhammah. Sedangkan di sini fathah, di sini dhammah, tasdid, dhammah. Ini tidak sama, maka yamudu di sini berarti ada asal usulnya. Apa asalnya? Yaitu yamdudu. Nah, yamudu aslinya yamdudu. Ya.
Kenapa aslinya yamdudu itu tadi? Karena di sini adalah dalnya ini berupa tasdid. Yang video sebelumnya saya sebut di sini ini adalah sebutan mudhoaf. Ya, saya sebut mudhoaf. Tidak kelihatan mungkin ya. Mudhoaf. Mudhoaf pada video saya sebelumnya, mudhoaf adalah bentuk lafal yang ada dua huruf yang sama sejenis. Kemudian maddan, kalau kita lihat dari wazannya fa'lan, ini aslinya adalah maddan. Wa mamaddan, nah sama juga. Wa mamdadan, aslinya adalah wa mamdadan. Wa mamdadan. Jadi madda bentuk lafal mudhoaf karena ada dal yang sama di sini menjadi mamdadan menjadi mamaddan, mamaddan langsung menjadi tasdid, yamdudu menjadi yamuddu, madada menjadi madda. Nah, pelajaran yang membahas hal seperti ini adalah pelajaran iqlal. Jadi nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas juga bagaimana cara proses madada kok bisa menjadi madda. Ini adalah ada proses pelajaran iqlalnya. Oke, ini sebagai penjelasan singkat tentang kenapa di sini madda, padahal madda itu mengikuti wazan fa'ala, tapi di sini tulisannya hanya dua huruf. Yamuddu padahal mengikuti wazan yaf'ulu, karena ini mauzun itu mengikuti wazan. Seharusnya kalau lafal yang mengikuti wazan itu harus sama dari segi jumlah hurufnya, harokatnya pun juga harus sama. Maka yamuddu berarti ada asal usulnya, asalnya lafalnya adalah yamdudu. Madda aslinya madada, maddan aslinya maddan, mamaddan aslinya mamdadan. Oke, ini untuk lafal madda. Misalkan ada lafal lain lagi, contoh yang pasar lanjutannya fahuwa fa'ilun. Fa'ilun. Pada lafal madda di situ tertulis maddun seperti ini. Maka lafal maddun di sini berarti lafal maddun di sini ini tidak lafal yang ada asal usulnya, tidak asli. Ada aslinya. Mana aslinya? Apa aslinya? Kalau kita mencari aslinya, maka kita harus perhatikan wazannya. Fa'ilun, maka maddun aslinya adalah madidun. Kenapa bisa dikatakan aslinya madidun? Karena dal yang tasdid itu menunjukkan dua huruf. Dal yang tasdid itu menunjukkan dua huruf. Maka fa'ilun madun ini aslinya madidun. Kenapa madidun? Karena madun ikut wazan fa'ilun. Tuh. Jadi begitu juga seterusnya. Mudda ini fi'il amarnya ikut wazan uf'ul. Ini bagaimana? Padahal mudda fi'il amar ikut wazan pada uf'ul, maka aslinya lafal mudda adalah umdud. Kenapa umdud? Ya ini tadi biar sama. Nah, memnya mati, ini mati. Ya, huruf pertama domah, ini di domah. Huruf kedua mati, ini di mati. Huruf ketiga ini domah juga domah. Huruf keempat juga mati. Nah, makanya lafal mudda itu adalah fi'il amar ikut wazan uf'ul. Kok tidak sama? Ya berarti lafal mudda ada aslinya. Apa aslinya? Umdud. Itu
cara mencari lafal yang mengikuti wazan tetapi tidak sama dengan wazannya. Oke, kesimpulannya adalah fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan dan seterusnya itu adalah bentuk wazan sebagai patokan atau sebagai pola pada lafal. Kemudian yang bawahnya nasoro, madda dan seterusnya pada bab pertama itu ada ghoza, ada amala, ada seterusnya itu adalah mauzun. Maka mauzun itu mengikuti wazan karena wazan sebagai pola, mauzun itu yang ditimbang, maka yang ditimbang harus sesuai dengan apa yang menjadi timbangannya, menjadi patokan, menjadi polanya. Maka madda aslinya madda itu lafalnya itu terdiri dari 2 mim dan dalnya itu tasdid, maka lafal madda itu aslinya madada, yamuddu aslinya yamdudu dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan masalah wazan dan mauzun dan cara mencarinya. Terima kasih, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.